Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman, amma ba'd. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Begitu besar dan begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita rasakan dalam kehidupan ini, dari mulai nikmat hidup, nikmat rezeki, nikmat kesehatan, dan tentunya nikmat yang luar biasa yang tidak ada gantinya adalah nikmat hidayah. Nikmat kita menjadi seorang muslim, menjadi seorang muslimah, menjadi seorang mukmin, menjadi seorang mukminah, dan ini harus kita syukuri dengan kita menjadi hamba-hamba yang istiqomah dalam menjalankan kehidupan ini. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita, suri teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, umatnya yang senantiasa istiqomah sampai yaumul qiyamah. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pagi yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Turunnya hujan ini merupakan rahmat bagi kita, bagi penghuni bumi ini, dan khususnya bagi umat Islam, bagi orang-orang beriman. Karena hujan itu tidak akan turun seandainya penduduk bumi ini bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi hujan juga turun karena ada makhluk lain selain makhluk manusia. Ada hewan, ada pohon dan lain sebagainya. Allah menurunkan hujan karena untuk kehidupan yang ada di muka bumi ini. Sebagaimana kita sudah jelaskan pada pertemuan bulan yang lalu, ini 1 bulan sekali ya, pada pertemuan yang telah lalu, bagaimana tentang penciptaan bumi dan langit, bagaimana penciptaan manusia, proses penciptaan dari mulai ayat 28 dari 27-28, di mana Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan kita yang tadinya tidak ada, kemudian Allah hidupkan, kemudian Allah matikan, kemudian Allah hidupkan kembali. Namun kebanyakan dari kita banyak yang kafir, yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah berkata, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Ayat 28. Kemudian ayat 29 Allah juga menjelaskan bagaimana penciptaan langit dan bumi. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawati wa huwa bikulli syai'in alim. Nah, setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, yang sudah kita pelajari kemarin bersama-sama, bagaimana proses penciptaan langit dan bumi yang tadinya satu, langit bumi ini bersatu, kemudian Allah pisahkan, Allah ciptakan bumi, kemudian Allah ciptakan juga kehidupan. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an, seluruhnya, isinya segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Nah, setelah proses ini berjalan dalam 6 tahapan yang kita ketahui, dari mulai Allah sebagaimana hadis lain menjelaskan dalam hadis, permulaan penciptaan bumi itu dari hari Ahad. Ahad itu hari pertama, Ahad, Isnin, Thalatha, hari Ahad, hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, dan kemudian hari Jumat. Nanti barulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam. Nah, mau proses penciptaan Adam inilah Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan dalam sebuah ayatnya, surat Al-Baqarah ayat ke-30.
Allah mengatakan wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kita akan membahas 3 ayat saja mungkin ya, kalau sempat waktunya sampai dengan ayat ke-33, yaitu ayat ke-30, ayat ke-33. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-mala'ikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Shadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala ya, menyampaikan ayat ini ya, surat Al-Baqarah ayat ke-30. Wa id qala rabbuka lil malaikah, ketika Allah Subhanahu wa taala Rabb kita berkata, dan ini menurut para ulama adalah sebuah ungkapan ya, yang menceritakan Allah mengkisahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana saat itu ya, di tempat yang mulia ya, di makam Allah Subhanahu wa taala beserta makhluk-makhluk yang suci dan mulia yang tidak pernah berbuat dosa, malahil a'la ya, malaikatul a'la ya, makhluknya malaikat. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ya bahwasanya Allah akan menciptakan makhluk yang namanya manusia. Kemudian ini sigotnya kan wa id qala rabbuka. Wa id qala rabbuka, kafnya ini Tuhanmu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam ayat ini sigot Allah menjelaskan, dan ingatlah ya, ketika Tuhanmu ya, Tuhan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, Tuhan kita semua, id qala rabbuka ya, lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ada beberapa ya, makna ya, sebelum kita membahas ke sana ya, kita jelaskan dulu artinya ya. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, aku hendak menjadikan seorang khalifah di atas muka bumi ini. Kemudian malaikat berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi itu? Sedangkan mereka adalah orang-orang yang akan membuat kerusakan dan akan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih. Wa nahnu nusabbihu bihamdik, bertasbih dan bertahmid. Wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya aku lebih mengetahui apa-apa yang tidak kamu ketahui. Banyak orang mengatakan bahwasanya ayat ini adalah protes malaikat. Ya, kan kita suka dengar malaikat protes, atau bisa jadi malaikat memberikan sebuah pertanyaan, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Allah Subhanahu wa taala sebenarnya ketika ingin menciptakan kita ya, dari Nabi Adam alaihissalam ya, Allah mengatakan itu. Dan Allah Subhanahu wa taala sebelumnya Allah sudah menjelaskan ya, kalau kita kan diciptakan dari tanah yang tin, yang bentuknya hitam pekat ya, dan sehingga karakter inilah ya, ketika diciptakan manusia, setelah penciptaan malaikat kemudian penciptaan jin, ada sebagian mengatakan malaikat itu diciptakan hari Rabu, kemudian jin hari Kamis, dan Nabi Adam hari Jumat. Namun waktu itu masanya cukup berbeda ya,
dengan masa yang hari-hari kita yang kita lalui, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah ungkapan kepada malaikat, wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kemudian malaikat mengatakan, ataj'alu, kenapa engkau menciptakan seorang khalifah. Khalifah ini maknanya nanti disebutkan ada beberapa makna yang dimaksud dengan khalifah. Di antaranya khalifah itu ada pendapat dari Imam Al-Qurtubi. Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwasanya suatu kaum yang sebagian menggantikan sebagian yang lain, silih berganti, itu namanya khalifah. Sebagaimana Allah menjelaskan dalam surat Al-Baqarah ini ja'ilun fil ardi khalifah. Kemudian dalam surat Al-An'am, wa huwal ladzi, Al-An'am ayat 165, wa huwal ladzi ja'alakum khalaifa fil ard. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kalian penguasa-penguasa di atas muka bumi ini. Atau ayat surat An-Naml ayat 62, wa yaj'alukum khulafa'a fil ard. Dan Allah yang menjadikan kalian manusia sebagai khalifah fil ard. Kemudian juga dalam surat Al-Zukhruf ayat 60, walau nasya'u laja'alnakum minkum malaikat fil ardi yakhlifun. Ini penjelasan dari makna al-khalifah, penjelasan makna khalifah. Atau dalam ayat Al-A'raf yang lebih jelas, fa khalafa min ba'dihim khalfun, maka datanglah sesuatu mereka generasi ke generasi. Jadi khalifah itu secara makna adalah sesuatu kaum yang akan menggantikan silih berganti. Bukan saja Nabi Adam, maka kaum ini akan menurunkan keturunan-keturunan dan akan meninggal atau akan tinggal di bumi, kemudian dia akan berganti, silih berganti. Maka Al-Qurtubi menjelaskan khalifah dalam ayat ini bukanlah Nabi Adam alaihissalam saja, seperti yang dikatakan oleh sejumlah ahli tafsir, tapi Al-Qurtubi menisbatkan kepada perkataan Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud, semua ahli takbir dalam tafsir. Kemudian itu menjelaskan bahwasanya permasalahan ini adalah bukan saja penciptaan Nabi Adam hanya seorang diri, tetapi khalifah yang lebih luas. Nah, kemudian malaikat pada dasarnya mengetahui tentang makna khalifah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ketika Rasulullah SAW ditanya tentang masalah khalifah, Allah menjelaskan, aku akan menciptakan khalifah aku di muka bumi. Jadi perwakilan Allah di muka bumi yang akan menyelesaikan permasalahan perselisihan, permasalahan peperangan, permasalahan hukum-hukum syariat Allah Subhanahu wa taala dan yang lainnya. Sehingga dari makna inilah para malaikat memberikan atau meminta sebuah penjelasan, sebenarnya bukan sebuah protes yang sering kita dengar. Atau misalkan ada yang mengatakan dalam ayat ini bahwasanya malaikat protes pada Allah Subhanahu wa taala. Beberapa tafsir menjelaskan ini adalah ungkapan malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala agar meminta sebuah penjelasan yang lebih dalam. Ataj'alu berupa pertanyaan yang meminta jawaban. Ataj'alu fiha ma yusidu fiha wa yasfiku dima. Karena dari makna khalifah itu sendiri adalah perwakilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu pemimpin yang akan menyelesaikan perkara-perkara permasalahan, sehingga malaikat pun memahami bahwasanya manusia itu pasti akan merusak, mayufsidu fiha, merusak di atas muka bumi ini, wa yasfiku dima, dan akan mengeluarkan darah atau menumpahkan darah. Ini satu, malaikat kenapa mengungkapkan sebuah pertanyaan, ataj'alu fiha ma yusidu fiha wa yasfiku dima. Kemudian ada ungkapan yang lain, penjelasan yang lain di dalam tafsir Ibnu Katsir ini, bahwasanya dulu sebelum diciptakan Nabi Adam dan diciptakannya manusia secara berkelanjutan, 2000 tahun yang lalu sebelum penciptaan itu Allah sudah menciptakan jin, sehingga di muka bumi ini sudah banyak jin, jumlahnya wallahu a'lam bishawab. Dan jin inilah yang hidup di muka bumi ini senantiasa berperang dan menumpahkan darah.
Ini riwayat yang lain yang menjelaskan tentang kenapa malaikat itu mengungkapkan ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Jadi dikiaskan dengan makhluk atau malaikat atau makhluk-makhluk yang lain ketika malaikat bertanya seperti itu. Maka dalam sebuah riwayat dijelaskan ketika terjadi peperangan bangsa jin, maka Allah mengirim malaikat dan iblis. Ya, di sini kita jangan melihat iblis setelah tidak sujud kepada Nabi Adam. Ya, iblis itu termasuk dari sebagian mengatakan dari golongan malaikat yang taat pada Allah Subhanahu Wa Taala pada asalnya. Ya, sebelum diciptakan khalifah, sebelum diciptakan Nabi Adam. Kemudian diperangilah ya, jin-jin ini sehingga lari, ada yang lari ke laut, ke pulau, ke gunung-gunung dan lain sebagainya. Ya. Mungkin kalau sekarang di gunung, di laut suka ada banyak tempat kerajaan jin ya. Bisa jadi dulu itu, ya, bisa jadi ini ketika penyerangan ataupun ketika menyelesaikan permasalahan pertempuran jin yang ada di muka bumi ini, maka Allah mengutus malaikat dan iblis saat itu untuk memerangi mereka sehingga mereka tidak lagi menumpahkan darah di atas muka bumi. Nah, maka Allah Subhanahu Wa Taala ya, dalam firman-Nya ini ya, malaikat mengatakan wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sudah katanya tidak usahlah menciptakan khalifah. Cukup dengan wa nahnu, dengan kami, wa nahnu dan malaikat yang akan menempati di atas muka bumi ini, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, dan kami yang para malaikat ini yang senantiasa bertasbih ya, memuji Allah Subhanahu wa taala dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya, qala inni a'lamu ma la ta'lamun, ya, sesungguhnya aku lebih mengetahui dari apa-apa yang tidak kamu ketahui. Maka Allah yang akan menjadikan seorang khalifah di atas muka bumi ini, yakni suatu kaum yang akan menggantikan satu kaum yang lainnya, turunan demi keturunan, generasi demi generasi yang akan hidup, dan Allah mengetahui karakter manusia yang Allah akan ciptakan. Sehingga dalam ayat ini ya, ada beberapa hal. Satu, malaikat itu sebenarnya ada yang berpendapat mengatakan bahwa malaikat itu merupakan sosok yang meminta agar mereka yang hidup di atas muka bumi ini. Ada juga yang berpendapat bahwasanya ucapan malaikat dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya, yakni ketika itu berpendapat bahwa ucapan para malaikat dalam surat firman Allah qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, ya, ini adalah mengandung permohonan agar mereka ditempatkan di muka bumi ini. Ada juga yang mengatakan bahwasanya tadi malaikat mengetahui makna khalifah, kemudian malaikat ya, memohon agar justru malaikat yang diciptakan atau yang tinggal di atas muka bumi ini. Ada beberapa tafsir penjelasan di tafsir Ibnu Katsir ini ya, bersumber dari beberapa para ulama, diantaranya Imam Ibnu Jarir ya, mengatakan ini jalilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi adalah Allah Subhanahu Wa Taala ya, sesungguhnya akan menciptakan khalifah itu dari para nabi ya, dari para nabi, daripada siddiqin ya, ada orang-orang yang baik ya, dan tentunya Allah Subhanahu Wa Taala lebih mengetahui daripada malaikat, dijelaskan oleh para ulama. Sehingga Ibnu Jarir mengatakan ketika Allah berfirman, aku akan menjadikan di muka bumi ini seorang khalifah dari aku ya, yang menggantikan ya, posisi Allah Subhanahu Wa Taala untuk menerapkan syariat Islam ya, sehingga khalifah itu ya, bisa jadi dari golongan para nabi ya, khalifah itu dari rasul ya, dari kaum yang saleh ya, dan para penghuni surganya nanti. Nah, ini penjelasan dari kalimat-kalimat yang dijelaskan. Mastafallahu lil malaika, kemudian ada ungkapan bahwasanya malaikat mengucapkan wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, karena malaikat ini adalah makhluk yang senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala.
Maka dalam ayat ini juga lahir sebuah syariat atau sebuah zikir, ya, yang harus dilakukan oleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca subhanallah wa bihamdi. Ya, subhanallah wa bihamdi ini adalah juga ungkapan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga dalam ayat ini para ulama diantaranya Imam Al-Qurtubi, ya, Imam Al-Qurtubi juga mengambil permasalahan tentang imamah. Dalam ayat ini, tafsir ini juga menjelaskan tentang imamah, kepemimpinan, ya, kepemimpinan yang dilaksanakan atau yang dipilih oleh umat Islam. Sehingga imamah yang diperoleh melalui nas surat Al-Baqarah ini ayat ke-30 itu dikatakan oleh segolongan Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap kepemimpinan Abu Bakar, kemudian kepemimpinan Umar bin Khattab dan lain sebagainya. Sehingga ada syarat-syarat, ya, di dalam tafsir Ibnu Katsir ini dijelaskan ada beberapa syarat. Ya. Yang pertama, imam itu harus adanya saksi, ya, saksi yang membaiat atau yang memilih terhadap para imam. Ya. Kemudian dalam ayat ini juga para ulama mengambil ijtihad tentang syarat-syarat khalifah atau syarat-syarat yang akan memimpin. Seorang pemimpin khalifah itu adalah seorang laki-laki, ya, kemudian seorang yang hur, yang merdeka, kemudian seorang yang balik, kemudian seorang yang berakal, kemudian seorang muslim, seorang yang adil, kemudian mujtahid, kemudian orang yang berijtihad, mampu berijtihad, kemudian orang yang alim, yang berilmu, kemudian orang yang sehat jasmani, kemudian orang yang memahami situasi dan kondisi. Sehingga permasalahan imamah khalifah ini harus betul-betul dakik, betul-betul dalam pemilihan, dan kita harus memilihnya dengan baik. Kenapa? Karena mereka lah wakil Allah Subhanahu wa taala yang akan menjabarkan atau akan merealisasikan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pendapat dari para ulama, ya, syarat-syarat bagi para pemimpin, ya. Kecuali dari keturunan Quraisy ini ikhtilaf di antara para ulama. Dan yang membedakan antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan kaum Syiah tentang pemilihan imamah, kalau di Syiah itu ada yang dikenal dengan maksum, ya, al-imamul maksum. Jadi imam yang maksum di kalangan Syiah itu imam yang tidak pernah berbuat dosa dan kesalahan. Sedangkan di Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita selaku orang-orang Sunni, ya, itu berbeda, ya, bahwasanya tidak disyaratkan, ya, tidak disyaratkan dan tidak seorang yang maksum, karena yang maksum itu hanya Nabi Muhammad SAW. Kalau bagi orang Syiah yang maksum itu para imamah. Jadi maka Syiah Rafidhah itu dikenal juga dengan Syiah Imamiyah. Ini tentang penjelasan ayat dari surat Al-Baqarah, ya, lahirlah sebuah syarat-syarat kepemimpinan. Maka tidak layak seorang wanita, ya, memimpin, tidak boleh memimpin menjadi seorang khalifah, dan tidak ada sejarahnya dalam sejarah Islam, ya, tidak ada sejarahnya khalifah itu dipimpin oleh seorang wanita. Kemudian juga harus orang yang akil balik muslim. Makanya haram bagi umat Islam memilih seorang pemimpin, ya, memilih pemimpin yang Nasara, Kristen atau non muslim. Kemudian juga harus sehat jasmani, kemudian harus memahami ilmu syariat dan lain sebagainya. Kemudian dari ayat ini Ibnu Katsir juga menjelaskan, ya, bagaimana jika seorang khalifah atau seorang imam itu, seorang pemimpin itu berbuat kefasikan, apakah dia harus diturunkan atau harus dicopot? Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, illa antara kufran biwajhi indakum minallahi fihi burhan, kecuali jika kalian menyaksikan kekufuran yang nyata. Jadi kalau kita melihat seorang khalifah pilihan kaum muslimin berbuat tidak adil, berbuat kufur, ya, maka lazim atau harus, ya, dia dicopot dari kekhalifahannya. Makanya harus benar-benar seorang khalifah itu. Kemudian juga di dalam ayat ini, ya, para ulama mengambil istinbat hukum, ya, bolehkah
di dalam tafsir Ibnu Katsir, bolehkah imam berhak mengundurkan diri, seorang khalifah mengundurkan diri dari kepemimpinannya? Ya, maka para ulama menjelaskan boleh, ya, sebagaimana ketika Hasan bin Ali, putra daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, menyerahkan kepemimpinannya, khalifahnya kepada Muawiyah. Ini maka dibolehkan bagi seorang khalifah. Kemudian, apakah boleh dalam satu wilayah muslim ada dua khalifah? Ya, ada dua khalifah. Maka jumhur ulama menjelaskan haram hukumnya dalam satu wilayah muslim, satu wilayah itu dua kepemimpinan, dua khalifah. Namun jumhur mengatakan jika wilayahnya berjauhan, ya, antara satu wilayah dengan wilayah yang lain, maka sebagian mengatakan dibolehkan, ya, sebagaimana terjadi di masa Khalifah Abbasiyah, kemudian terjadi Khalifah dinasti Muawiyah atau dinasti Fatimiyah juga, ketika di Mesir misalkan, ya, Mesir kan dinasti Fatimiyah saat itu, kemudian di Mekah, Madinah dinasti Abbasiyah. Kemudian di Maghrib atau di wilayah Maroko, dinasti Muawiyah, dinasti Muawiyah. Dan maka para ulama membolehkan ini terjadi ketika berjauhan antara satu wilayah dengan wilayah yang lainnya. Nah, ini ayat yang ke-30 yang menjelaskan yang tentang perintah Allah Subhanahu wa taala ketika ingin menciptakan seorang khalifah di muka bumi ini, ya, kemudian malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, malaikat bertanya, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Pertanyaan ini yang sebagaimana saya jelaskan tadi, bisa jadi malaikat memang memahami makna khalifah tadi, ya, sehingga makna khalifah itu sebagaimana Allah katakan, aku akan memilih khalifahku di muka bumi ini yang akan menyelesaikan permasalahan-permasalahan, ya, pertikaian antara yang zalim, yang menzolimi dan lain sebagainya. Berarti kan pasti ada perselisihan, ada pertikaian. Atau memang malaikat, ya, menurut mufassir, ya, malaikat itu yang menurutnya memahami kiasan ketika sebelum diciptakannya Nabi Adam dan khalifah nanti, ada bangsa jin yang sudah melakukan pertumpahan darah. Jadi ada makhluk lain, makhluk jin yang hidup di atas muka bumi ini, yang sering melakukan kerusakan dan pertumpahan darah, sehingga Allah memerintahkan malaikat dan iblis untuk memerangi mereka. Dan pada akhirnya malaikat mengatakan, ataj'alu fiha may yufsidu fiha, ya, dan inilah sebuah ungkapan, bukan ungkapan protes, ya, apalagi ungkapan demo dari malaikat. Dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui, wa inni, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya aku mengetahui, ya, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Pengetahuan Allah Subhanahu wa taala ini dilahirkan atau kemudian dibuktikan, ya, dengan ayat ke-32. Ayat ke-32 saya bacakan, ayat 32. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah faqala ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Ya, kemudian ketika dia Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Adam, ya, kepada Nabi Adam, ya, asma, ya, nama-nama benda seluruhnya. Kemudian mengumumkakan kepadanya, kepada para malaikat, lalu berfirman, Allah mengatakan kepada malaikat, ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Ya. Ketika Allah mengajarkan kepada Nabi Adam tentang ilmunya, asma-asma kullaha seluruhnya, kemudian summa aradhum 'alal malaikati faqala ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Ya, jika memang kalian benar-benar orang yang shadiq atau makhluk yang shadiq yang memiliki kebenaran, ya, maka malaikat ketika diminta oleh Allah untuk menjelaskan, malaikat terdiam tidak bisa menjelaskan. Kemudian malaikat mengatakan, qalu
subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kemudian malaikat menjawab, maha suci Engkau, ya. Tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Maka Allah pun memerintahkan Nabi Adam dalam ayat ini, qala ya Adam ambihum bi asma'ihim, wahai Adam ambihum bi asma'ihim. Beritahukan kepada mereka, kepada para malaikat, ya, nama-nama benda ini bi asma'ihim. Falamma anba'ahum, dan ketika Nabi Adam menjelaskan nama-nama tersebut, ya, qala alam aqul lakum, kemudian Allah mengatakan alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Bukanlah sudah aku katakan kepada kamu bahwasanya sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit bumi dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan. Dalam ayat ini Allah mengajarkan kepada Nabi Adam, wa 'allama Adam asma'a kullaha. Allah menyebutkan kemuliaan Nabi Adam atas para malaikat karena dia telah mengkhususkan dengan mengajarkan nama-nama segala sesuatu yang tidak pernah diajarkan kepada para malaikat. Hal itu terjadi setelah mereka para malaikat, ya, bersujud, ya, kepada Nabi Adam. Lalu Allah memberitahukan kepada mereka bahwa dia mengetahui apa-apa yang tidak diketahui. Ya, sebagaimana penjelasan inni a'lamu ma la ta'lamun itu, ayat yang inni a'lamu ma la ta'lamun, tafsirnya menurut para ulama adalah penjelasan wa 'allama Adam al-asma. Jadi ketika Allah yang maha mengetahui daripada malaikat, ya, yang makhluk Allah Subhanahu wa taala juga, dan Allah menjelaskan ketika Nabi Adam setelah diciptakan, ya, ada sebuah hadis yang mengatakan nanti kaum mukmin dan umat Islam dan bahkan manusia nanti di akhirat itu kan dikumpulkan di padang mahsyar dalam sebuah hadis Rasulullah SAW. Kemudian manusia ini berbondong-bondong mencari syafaat, ya, berbondong-bondong mencari syafaat. Kemudian mereka datang kepada Nabi Adam. Pertama kali manusia ini datang kepada Nabi Adam. Kemudian manusia ini berkata, wahai Bapa kami, ya, yang kau diciptakan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan Allah Subhanahu wa taala yang telah mengajarkanmu kulla syai'in, segala sesuatu, sebagaimana dalam ayat ini Allah yang mengatakan kullaha wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, seluruhnya, kulla syai', ya. Dalam hadis itu, ya, manusia mengatakan wahai Adam, kau telah Allah ciptakan langsung, kemudian Allah mengajarkan kepadamu segala sesuatu, apapun, kulla syai', ya. Dan kami meminta syafaat. Kemudian Nabi Adam saat itu menolak, ya, menolak untuk memberikan syafaat karena Nabi Adam malu bahwasanya Nabi Adam pernah berbuat kesalahan, ya, pernah berbuat kesalahan ketika tinggal di dalam surga, ya, sebelum nanti di bumi, di muka bumi. Nabi Adam tinggal pas diciptakan itu tinggal di atas surga dulu. Nanti ada ayat dalam surat Al-A'raf nanti lebih jelasnya, ya, itu pembahasan kisah Nabi Adam berbuat maksiat, ya, maksudnya berbuat kesalahan ketika memakan buah khuldi. Nah, ini penjelasan tentang ini a'lamu ma la ta'lamun dari ayat sebelumnya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan Nabi Adam nama-nama, baik nama-nama yang ada di surga sana, nama-nama yang ada di muka bumi ini, bahkan nama-nama para malaikat. Sehingga Nabi Adam ketika setelah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah istilahnya bertanya kepada malaikat, summa aradahum 'alal malaika. Kemudian Allah mengatakan kepada malaikat, coba kabarkan kepada aku, kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala ambiuni bi asma'i haula'i kuntum shadiqin, kepada para malaikat. Kemudian malaikat mengatakan, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maka ketika malaikat diminta untuk menjelaskan nama-nama, malaikat tidak bisa menjawab nama-nama itu. Malaikat hanya mengatakan, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Wahai Adam, coba jelaskan, ya, tentang nama-nama. Ya. Bahkan disebutkan oleh para ulama dalam tafsir ini,
Di antara nama-nama itu adalah binatang seperti burung-burung, kemudian keledai, kuda, ya, dan lain sebagainya. Atau bahkan Allah memberitahukan tentang galaksi-galaksi yang ada di atas langit atau di atas bumi, adalah semua disebutkan oleh, bahkan ya, dalam tafsir Ibnu Abbas juga menjelaskan dalam tafsir ini juga, ketika Allah summa aradohum, ya, aradun dalam bahasa Arab itu ta'rid atau sesuatu yang meminta penjelasan, ya. Kalau dalam berdebat itu mu'arrid, ya, mu'arrid suatu yang ketika diminta kejelasan, ya, maka malaikat tidak bisa. Nah, ketika Nabi Adam diperintahkan oleh Allah, wahai Adam, ya, qala ya Adam ambium bi asma'ihim, coba jelaskan. Maka saat itu Nabi Adam menunjuk, ini malaikat Jibril, ini malaikat Mikail, ini malaikat Israfil, semua disebutkan, ya. Semuanya disebutkan oleh Nabi Adam saat itu, satu persatu nama-nama malaikat saat itu, karena Nabi Adam diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, kelebihan akal, pikiran dan ilmu, sehingga ambiu bi asma'ihim falamma amba'ahum bi asma'ihim. Ketika setelah dibeberkan, dijelaskan atas nama-nama itu, sehingga Allah mengatakan, yes, sebutkanlah kepadaku nama-nama benda tersebut. Maka Nabi Adam ketika itu menyebutkan nama-nama yang dijelaskan satu persatu, ya. Baik nama burung, nama gagak, ya, dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan. Kemudian Allah saat itu menjelaskan kepada malaikat ketika memberikan keutamaan kepada Nabi Adam di atas para malaikat dengan bukti ilmu pengetahuan Nabi Adam. Ya, buktinya bahwasanya Nabi Adam mampu menyebutkan segala nama yang diajarkan oleh Allah kepadanya. Maka Allah berfirman kepada malaikat, alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Kemudian Allah mengatakan, bukankah sudah aku katakan kepadamu bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia yang di langit, kemudian rahasia yang ada di bumi, kemudian mengetahui apa yang kamu lahirkan atau yang nampak dan apa yang kamu sembunyikan, ya, kepada malaikat dan kepada makhluk yang ada saat itu. Sehingga Ibnu Jarir dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan pendapat yang paling tepat, ya, adalah pendapat Ibnu Abbas, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala wa a'lama ma tubduna wa a'lamu ma tubduna wa ma taktumun, dan aku mengetahui apa-apa yang kamu lahirkan dan kamu sembunyikan. Ini menunjukkan, ya, ada memang di antara malaikat, bahkan malaikat itu pernah mengungkapkan, tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang paling mulia kecuali kami para malaikat. Karena malaikat itu makhluk yang paling suci. Jadi malaikat merasa bangga, atau sebenarnya Allah juga mengetahui apa-apa yang ada di dalam diri iblis, ya. Jadi sesuatu yang tersembunyi, ya, dalam ayat ini, sehingga ketika malaikat mengatakan bahwasanya mereka adalah makhluk yang suci, makhluk yang senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada makhluk yang lebih mulia, ya, maka Allah pun sebenarnya menegur kepada malaikat dengan menciptakan Nabi Adam alaihissalam, ya, Nabi Adam yang mengetahui segala nama-nama yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Kemudian dalam hal ini juga sebagaimana disebutkan bahwasanya di iblis, ya, adalah makhluk yang merasa sombong saat itu, ya, karena kemuliaan ciptaan Allah Subhanahu wa taala menciptakan dari api, sedangkan Nabi Adam diciptakan dari tanah, ya. Dan Allah sebenarnya mengetahui ma tubduna wa ma kuntum taktumun, ya. Ada memang di dalam diri iblis itu golongan, di antara golongan malaikat yang yang tidak senang, ya, dalam penciptaan khalifah atau penciptaan Nabi Adam alaihissalam saat itu. Sehingga
disebutkan dalam ayat ini, ya, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi ini orang-orang yang berbuat kerusakan, sedangkan yang dimaksud dengan apa yang mereka sembunyikan ialah apa yang disembunyikan oleh iblis, ya, untuk menyalahi perintah Allah Subhanahu wa taala dan enggan untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini menjelaskan bahwasanya Allah memilih khalifah, ya, Allah memilih Nabi Adam alaihissalam dan mengajarkan kepada Nabi Adam, ya, nama-nama, ya, hampir seluruh nama-nama yang ada di langit, di bumi ini, ya, sehingga keutamaan manusia itu, ya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki akal pikiran. Ya, dan para ulama menjelaskan maka penciptaan manusia yang akan hidup di muka bumi ini antara tengah-tengah gitu. Tengah-tengah nanti antara sifat malaikat, ya, maksudnya ketika manusia itu beriman pada Allah Subhanahu wa taala, mensucikan diri pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala, maka derajatnya dia akan sama dengan malaikat. Ya, derajat kedudukannya. Namun bisa jadi, ya, ketika manusia yang memang Allah pasti mengetahui manusia itu akan merusak di muka bumi ini, yufsiduna fil ardh wa yasfikuna dima, yang menumpahkan darah, ya, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sifat ini mendekati nanti kepada kesombongan, kerusakan kepada sifat iblis atau bangsa jin, yang setan yang tentu disebutkan di dalam berbagai macam hadis dan ayat yang menjelaskan ini. Sehingga Allah menciptakan manusia, menciptakan khalifah di atas muka bumi ini adalah memang untuk memberikan kebebasan, dan Allah yang maha tahu, ya, jika makhluknya itu tunduk dan patuh, ya, kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, maka dia akan diangkat derajatnya, ya, seperti derajat para malaikat. Dan ketika makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia yang tidak taat, ya, makanya manusia ini diberikan akal, diberikan syahwat, ya, diberikan akal, diberikan hawa nafsu, dan ini fasilitas yang Allah berikan, ya, dalam kehidupan ini, bagaimana manusia mengolahnya, ya, bagaimana manusia mengaturnya, ya, sehingga bagi orang yang mampu menundukkan syahwatnya, mengikuti apa-apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, maka dia akan selamat, ya, maka dia akan menjadi makhluk yang mulia, ya, seperti derajatnya derajat para malaikat. Ya. 3 ayat inilah yang kita perlu ketahui, ya, pembahasan tentang penciptaan malaikat. Qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, sampai dengan ayat yang ke-32, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat ke-32-nya, qala ya Adam anbi'um bi asma'ihim falamma anba'um bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Ya, di mana Allah mengetahui apa-apa yang Allah akan ciptakan, Allah buat, dan Allah mengetahui juga apa-apa yang nampak, apa-apa yang tersembunyi. Ya, sehingga Allah sebenarnya ketika nanti menciptakan Adam, kemudian, ya, dibuktikan Allah pun mengetahui apa-apa yang tersembunyi, ya, di antaranya iblis yang memiliki ketakaburan, kesombongan dalam hatinya. Nanti dalam ayat berikutnya, wa qala lil malaikati isjudu li adama fasajadu ila iblis. Nah, inilah nanti ayat yang minggu depan nanti kita akan bahas, ketika Allah memerintahkan kepada malaikat untuk sujud, ya, kepada Adam. Nah, ini mungkin penjelasan tentang penciptaan khalifah di muka bumi ini, ya, dari mulai makna khalifah tadi, ya, kemudian tafsiran bagaimana para malaikat itu mengungkapkan ataj'alu ma yusidu fiha wasfiku dima. Kemudian juga Allah memberikan kemuliaan kepada Nabi Adam dengan wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, mengajarkan Nabi Adam dengan nama-namanya. Saat ditanya kepada para malaikat, malaikat tidak mampu untuk menjawab, ya, karena kekuasaan Allah. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah mengetahui ketika Allah akan menciptakan manusia apa-apa yang diketahui dan tidak diketahui oleh para malaikat. Ya, bahkan Allah lebih mengetahui juga apa-apa yang ada di
diri atau di dalam sesuatu yang tersembunyi, sehingga nanti bisa terungkap ya, sesuatu yang tersembunyi itu diungkap dengan sebuah ketakaburan sosok iblis, makhluk yang akan menjadi musuh kita dalam perjalanan kehidupan di dunia ini. Ini yang saya bisa sampaikan, yang mudah-mudahan bisa memberikan faedah dan manfaatnya. Insya Allah nanti kita ada tanya jawab, ya, bisa lebih dibahas lebih dalam lagi. Aku lupa lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya mau berijadah kepada Ustaz Fajar Abdullah yang telah memaparkan tafsir surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 33. Selanjutnya silakan dari ikhwan dan akhwatnya, jika ada yang ditanyakan boleh langsung bertanya kepada Ustaz Fajar. Dari akhwatnya boleh berupa tulisan ataupun tulisan. Silakan dari ikhwannya, ada yang ditanyakan. Dari akhwatnya ada yang ditanyakan langsung. Ini ada pertanyaan dari Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dicontohkan sebagai wanita karir di dalam sebuah perusahaan, ditunjuk sebagai pemimpin dalam perusahaan. Apakah perempuan itu harus menerima atau menolaknya? Perusahaan mana itu? Tadi pertanyaannya sekali lagi. Pertanyaannya, di dalam sebuah perusahaan ditunjuk sebagai pemimpin atau leader dalam perusahaan, apakah perempuan itu harus menerima atau menolaknya? Perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalamu ala Rasulillah. Mana khalifah yang memimpin dengan syarat-syarat tadi yang dijelaskan oleh para ulama al-imamah, ya, kepemimpinan itu memang harus kepemimpinan yang menyeluruh. Jadi bukan satu tempat, subidang atau satu wilayah yang ini, tetapi pemimpin yang disyaratkan oleh para ulama itu adalah khalifah yang memang dia akan menjabat, memimpin secara otoritas penuh. Ya, wilayah ada sub-subnya. Kalau itu kan hanya di bagian, ya kan ada mikro, ada makro. Ya, kalau mikronya kan hal-hal yang sub bagiannya saja gitu kan, ada PT dan lain sebagainya. Tapi yang disyaratkan oleh para ulama ini menjadi pemimpin adalah syarat laki-laki, kemudian orang yang muslim, kemudian yang memahami sejarah ini, itu wilayah kekuasaan umat Islam. Adapun untuk PT ataupun misalkan yayasan ataupun misalkan hal-hal yang perusahaan, misalkan CV dan sebagainya, itu dibolehkan, ya, karena itu tidak secara syamilah, kafah, universal, itu hanya sub-bagiannya saja. Jadi para ulama menjelaskan boleh kalau memang seorang wanita misalkan, ya, memimpin sebuah perusahaan, misalkan sebuah PT, sebuah yayasan, itu dibolehkan. Berbeda dengan pemimpin negara, ya, khilafah negara, yang dimaksud khilafah itu ya, otoritasnya harus penuh. Wilayah bagian negara itu juga provinsi, misalkan kabupaten, itu kan negara. Yang diurusnya bukan saja hal-hal, kalau itu kan perusahaan, ini kan yang diurusnya bisa ekonomi, bisa sosial, bisa agama, bahkan hukum-hukum syariat dan sebagainya. Maka itu skup global. Jadi kalau skupnya mikro, skupnya kecil, itu diperbolehkan untuk memimpin, tidak usah ditolak kalau untuk hal-hal yang beda-beda ini ya spesifikasinya gitu. Karena yang dimaksud dalam imamah di sini, yang syarat-syaratnya tadi harus laki-laki, harus
betul-betul itu memang negara, pemimpin negara, wilayatul muslimin, jadi wilayah umat Islam, sehingga dari ayat ini lahir syarat-syarat tadi gitu. Kalau untuk CV perusahaan ya itu silahkan saja dia boleh menjadi direkturnya misalkan, menjadi manajernya, itu dibolehkan untuk wilayah tatarannya, skupnya bukan skup negara, bukan skup yang lebih luas. Allah a'lam. Tadinya ada ikhwannya, ada yang ditanyakan. Ikhwan, di perkara ada pertanyaannya, dalam lingkup kekhalifahan yang terkecil yaitu keluarga, apakah kewajiban dari seorang pemimpin keluarga kewajibannya, dan apakah berdosa atau mudaratnya bila tidak melaksanakan kewajiban tersebut? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau untuk sekupnya keluarga, nah itu maknanya bukan khalifah sebenarnya ya. Khalifah itu memang orang yang mengurus totalitas sesuatu. Sekali lagi, khalifah itu sosok yang akan dia mengatur secara undang-undang syariat keseluruhan, itu namanya khalifah fil ard. Tetapi untuk sekup kepemimpinan keluarga itu namanya kepemimpinan yang sekupnya skala keluarga, yang tentunya juga ada hak dan kewajiban ya. Kalau tadi ada hak dan kewajiban, makanya untuk menciptakan keluarga yang baik, yang sakinah mawaddah warahmah, itu kan ada hak dan kewajiban, ada apa namanya, sesuatu yang tugas yang dipahami masing-masing ya. Diibaratkan seperti nahkoda yang akan mengarungi lautan ya. Seorang nahkoda itu dia harus bekerja sama dengan anak buah kapalnya gitu kan. Dan masing-masing harus memahami tugas masing-masing ya. Sehingga tugas seorang pemimpin di keluarga dia harus paham, kemudian hak dan kewajibannya juga harus paham. Nah, sehingga tidak terjadi sebuah pertikaian. Adapun ketika hak-hak dan kewajibannya sudah dilaksanakan ya, tentu hak dan kewajibannya ini sesuai syariat ya, maksudnya hak dan kewajiban. Dan bagi seorang istri ketika tidak menjalani kewajibannya sebagai seorang istri kepada suaminya ya, tentu dia tidak berhak untuk menuntut haknya. Begitu pula seorang suami, dia ada kewajiban yang harus dipenuhi walaupun ada hak-haknya, sama seperti seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada, kata Rasul, ada hak dan kewajiban ya, ada hak dan kewajiban. Maka hukumnya kita hukum di kehidupan ini, kewajiban kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ini kewajiban. Maka kita berhak, kata Rasulullah, kita berhak mendapatkan ganjaran pahala, kita berhak mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita tidak melaksanakan kewajiban, konsekuensinya ya berdosa. Ya, berdosa gitu. Sama seperti di rumah tangga. Rumah tangga itu ada hak dan kewajiban. Hak seorang suami misalkan, haknya berhak gitu atas pelayanan istri. Ya, atas pelayanan istri. Sehingga istri memiliki kewajiban. Ya, maka banyak hadis-hadis yang menjelaskan kalau kewajiban istri tidak dilaksanakan. Contoh misalkan hal yang membuat Allah dan para malaikat marah ketika seorang istri misalkan ya, seorang istri tidak melayani suaminya, bahkan dia istilahnya membalikan wajahnya, ya, tidak mau kepada suaminya misalkan karena marah dengan apalah misalkan, itu dilaknat sebenarnya seseorang yang tidak melaksanakan kewajiban. Ya, padahal ini harus, namun juga kewajiban suami juga harus diberikan kepada istri gitu kan. Nah, ini hak dan kewajiban
harus dipahami lebih dalam apa tugas masing-masing, ya, kemudian apa kewajiban masing-masing, maka baru menuntut hak darinya. Kalau tidak melaksanakan kewajiban ya berarti otomatis konsekuensinya dosa. Tetapi kalau melaksanakan kewajiban, ya ganjarannya pahala. Saya ngambil contoh misalkan, ini kan tadi untuk masalah rumah tangga ya. Di zaman Rasulullah SAW, saya lupa nama seorang sahabiah, ya, seorang sahabiah yang Rasul menjelaskan kepada putrinya Fatimah. Kata Rasulullah SAW, nanti ada seorang sahabat itu orang yang termasuk pertama masuk ke dalam surga dari golongan wanita, dari kaum wanita setelah istrinya Fir'aun. Istrinya Fir'aun itu wanita yang paling pertama kali masuk ke dalam surga. Nah, kemudian nanti diikuti oleh wanita-wanita yang solehah. Nah, orang yang termasuk yang VIP lah masuk surganya itu seorang wanita ya, yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Maka Fatimah pun penasaran. Fatimah putri Rasulullah SAW ketika disebutkan seorang wanita sahabiah tadi, penasaran apa sih yang dilakukan oleh sahabiah tadi, ya, sehingga dia datang mengunjungi ke rumahnya dengan membawa anaknya Husain. Datang ketok pintu, assalamualaikum. Si sahabiah tadi, saya lupa namanya, sahabiah tadi kemudian menjawab waalaikumsalam. Kemudian ditanya siapa di luar, kata Fatimah, ana Fatimah. Kemudian ditanya dengan siapa, dengan Husain. Husain padahal masih kecil. Karena seorang wanita yang tidak ada haknya untuk memasukkan selain muhrimnya, selain mahramnya untuk ke rumah itu tanpa seizin suaminya. Kalau sesama wanita oke, maka dia tidak mengizinkan masuk. Oh nanti besok saja datang, saya harus izin dulu kepada suami saya. Akhirnya Fatimah pulang. Besoknya datang lagi, ya, datang lagi dengan Hasan dan Husain. Pas datang, kemudian ngetok sama, kemudian ditanya siapa Fatimah, dengan siapa, dengan Hasan dan Husain. Oh yang diizinkan cuma Hasan, tetapi Husain belum dapat izin dari suaminya. Bayangkan. Nanti besok diminta izin, pulang lagi, sehingga besok datang yang 3 kalinya dengan Hasan dan Husain akhirnya diizinkan. Kemudian ngobrol, ya. Ini kepenasaran seorang Fatimah kepada sahabiah tadi. Ya. Jadi apa yang dilakukan oleh seorang wanita muslimah di dalam rumah tangga, dia tentu menjaga hak-hak suami. Ya, maksudnya tidak boleh sembarangan memasukkan ya, orang ke dalam rumahnya, bahkan dia menjaga hartanya tidak sembarangan. Ya, mengambil hartanya kemudian harta suami tanpa seizin, tanpa seizinnya. Tapi ada pengecualian. Ya, boleh seorang seorang istri misalkan ngambil uang belanjaan kalau suaminya pelit. Ya, seperti istri dari Abu Sufyan, Hindun. Ya, pernah dengar kisahnya Hindun? Ya Hindun, karena Abu Sufyan ini termasuk agak pelit, halal nggak gitu? Boleh. Nah, kalau mengambil hak, itu kan hak untuk ini gitu kan, ambil misalkan tanpa ngasih tahu itu boleh, kecuali kalau harta yang lain ya, yang tanpa pengetahuan suami itu haram hukumnya, tidak boleh, harus ada izin sampai mengeluarkan infak sedekah aja harus ada izin, untuk ibadah saja harus ada izin ya, seorang istri kalau mau puasa mau saum itu harus izin pada suami ya, tidak boleh kita puasa tanpa izin suami. Tidak boleh seorang istri itu dia puasa, suaminya nggak puasa misalkan, ya kan tidak boleh. Bahkan dia harus membatalkan kalau suaminya minta untuk puasa sunnah ya maksudnya. Kalau puasa wajib nanti itu lain lagi, untuk puasa sunnah. Ini hal-hal yang ketika Fatimah menanyakan, bahkan diskusi ngobrol gitu kan. Memang seorang sahabiah tadi melayani suaminya ketika datang, ya, kewajibannya itu ditunaikan. Hak suaminya datang dilayani, bahkan disediakan makanan, kemudian juga ya kalau bisa diservis. Ya. Karena seorang istri itu kata Rasulullah SAW, seandainya dibolehkan seorang hamba, seorang manusia bersujud kepada manusia, sujud seorang hamba kepada
kepada manusia, maka seorang istri mestinya sujud kepada suami. Ini kan tidak boleh, tapi seandainya ada aturan seperti itu, gitu kan. Maka pelayanan istri ini yang akan menghantarkan dia ke surga. Jangan merasa tidak pede ketika menjadi ibu rumah tangga, atau merasa bangga ketika menjadi wanita karir misalkan, yang jadi manajer, direktur dan sebagainya, yang keluarganya jadi amburadul, jadi broken home gara-gara dia. Bahkan yang sangat menggelitik ya, ketika ditanya oleh Fatimah, seorang sahabiah ini ya, itu ada di atas meja makannya itu ada kayak cemeti itu cambuk. Itu buat apa? Kata Fatimah. Kata dia, ini ya nanti habis makan, lagi makan dikasih ke suaminya. Silakan pukul kalau tidak puas. Ya, bayangkan, apakah suami kamu suka mukul? Tidak pernah. Tidak pernah. Suaminya juga suami yang Masya Allah ya, suami sahabatnya. Cuman begitu pelayanan ya, seorang istri kepada suami ya, hikmahnya ya, kewajiban-kewajiban yang ditunaikan ya, semua kewajiban yang ditunaikan, sampai ini akan menghantarkan seorang istri itu masuk surga. Sebaliknya kalau kewajibannya ditinggalkan ya dosa. Tadi dia misalkan tanpa seizin pengetahuan suaminya dia keluar rumah, kemudian tanpa seizin suami memasukkan orang yang bukan mahramnya masuk ke dalam rumahnya, nah, ini kan sudah fitnah nanti, ujung-ujungnya sebuah tuhmah tuduhan, atau misalkan pelayanan kepada suaminya dan lain sebagainya. Nah, inilah hal-hal yang harus diperhatikan agar membentuk sebuah keluarga sakinah, mawaddah warahmah, baiti jannati, rumahku surga itu ya tadi hak dan kewajiban. Maka hukumnya berdosa kalau seorang istri ya, tidak taat kepada suaminya. Tentu ketaatannya dalam masalah-masalah ibadah ya, bukan ketaatan ya, yang disebutkan oleh Rasul dalam kemaksiatan. Maka celaka suami yang dayus ya, pernah dengar ya, seorang laki-laki dayus itu yang maksudnya membiarkan, menyuruh istrinya, bahkan menjual istrinya, anaknya. Nah, itu kan seorang yang tidak bertanggung jawab, dosa juga seorang suami. Maka tanggung jawab suami kan dalam ayat itu dalam surat apa saya lupa lagi, bahwasanya ku anfusakum wa ahlikum nar, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jadi suami ini sebenarnya menjadi pemimpin yang menghantarkan, menjadi imam yang menghantarkan keluarganya ya, diselamatkan dari api neraka. Maka harus ada tugas dan kewajiban ini, tugas dan tanggung jawab sesama suami istrinya harus tahu, paham. Makanya ada ta'aruf, kemudian takaful, kemudian ta'awun ya. Ini kan saling mengetahui, kemudian kekurangan kelebihannya, kemudian saling bahu membantu ya, kemudian saling tolong menolong dalam kebaikan. Wallahu a'lam bishawab.